down, I know you got me, baby. Hello everyone, welcome back to my channel. I am Marisa Novani, and today we're going to dive into the heart of microeconomy analysis, and namely the basic before the hours of customer and production. Get ready because we're going to thoroughly explore how small discussion in the market net the economy as whole. Stay tuned, we're starting now. Peran konsumen dan produsen. Yang pertama, konsumen, permintaan pihak yang menggunakan sumber daya pendapatan atau uang untuk memenuhi kebutuhan mereka dan mencapai kepuasan yang maksimum. Memaksimalkan kepuasan atau memaksimalkan utilitas. Yang kedua itu produsen atau pemasok. Mereka merupakan para pihak yang menghubungkan faktor produksi atau input untuk menghasilkan barang atau jasa atau output, memaksimalkan keuntungan. Bedanya kalau konsumen itu memaksimalkan utilitas, sedangkan produsen memaksimalkan keuntungan. Teori perilaku konsumen, pendekatan pilihan konsumen. Ada dua pendekatan utama. Yang pertama itu pendekatan kardinal. Pendekatan ini lebih ke kepuasan dapat diukur secara numerik atau satu until dan bersifat objektif, tujuannya adalah menambah kepuasan. Sedangkan yang kedua, pendekatan ordinal, itu kepuasan tidak dapat diukur secara numerik, namun hanya bisa diurutkan dari tingkatan presensi atau seperti kurva identifiran dan garis anggaran. Nah, ini kurva indiferent atau kepuasan yang sama. Kurva ini menunjukkan kombinasi dua jenis barang atau jasa yang memberikan tingkatan kepuasan yang sama pada konsumen. Sifat-sifat kurva indiferent pertama, memiliki kemiringan negatif atau menurun dari kiri atas ke kanan bawah, cenderung ke arah asal, mencerminkan tingkat substitusi marginal. Itu kurva yang lebih tinggi atau lebih jauh dari titik asal menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Keempat, mereka tidak terpotong. Contohnya seperti garis anggaran atau biaya anggaran adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi dua barang yang dapat dibeli oleh konsumen dan dengan tingkatan pendapatan dan harga tertentu. Perubahan garis anggaran, perubahan pendapatan, garis bergeser sejajar atau masuk atau keluar, perubahan harga, garis berputar dengan kemiringan perubahan. Contohnya seperti ini. Keseimbangan konsumen. Titik maksimum kepuasan konsumen. Keseimbangan terjadi ketika konsumen mencapai tingkat kepuasan tertinggi yang mungkin sesuai dengan atasan anggaran mereka.
Kondisi untuk keseimbangan atau pendekatan ordinal itu kurva indifferent bersinggungan dengan anggaran garis atau garis anggaran pada titik singgung kemiringan kurva dividen sama dengan solve garis anggaran. Teori tingkah laku produsen. Fungsi produksi, hubungan antara input atau faktor produksi yang digunakan dan output atau hasil produksi yang dihasilkan. Tujuan produsen adalah untuk menghasilkan output yang maksimal dengan biaya yang minimal, atau untuk menghasilkan jumlah output dengan biaya yang rendah. Kurva Isquan adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua input atau misalnya modal itu K dan tenaga kerja itu L yang dapat digunakan untuk menghasilkan tingkat output yang sama atau Q. Kesamaan dengan kurva indifferent, mereka memiliki sifat-sifat yang mirip atau menurun cembung ke titik asal tidak terpotong seperti rumus sebelumnya tadi. Nah, ada yang namanya juga itu kurva Iscos. Kurva ini sama definisinya dengan biaya. Kurva yang menunjukkan kombinasi dua input atau K dan L yang dapat dibeli oleh produsen dengan total biaya yang sama, atau mirip dengan garis anggaran di sisi konsumen. Dua kurva atau dua konsep ini penting dalam teori produksi yang digunakan produsen untuk mencapai produksi yang optimal. Keseimbangan produsen. Kombinasi biaya rendah atau least cost combination. Keseimbangan produsen terjadi ketika produsen mencapai tingkat output tertentu dengan biaya produksi yang minimum atau memproduksi output maksimum dengan biaya tertentu. Syarat keseimbangannya adalah kurva Isquan bersinggungan tepat dengan kurva Iscos. Jadi kesimpulannya adalah konsumen dan produsen itu saling berkaitan. Konsumen berupaya mencapai kepuasan maksimal yang menentukan permintaan pasar, sedangkan produsen berupaya mencapai keuntungan maksimal melalui efisiensi produksi yang menentukan penawaran pasar. Pertemuan antara permintaan dari konsumen dan penawaran dari produsen menciptakan keseimbangan pasar. That's the essence of customer and producer behavior theory. If you find this useful, please like and subscribe. See you in the next video.